Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Analisia dengan NIM 444123027 kelas 4F. Di sini saya akan membuat video untuk tugas praktikum ekonometrika yang berjudul Fungsi Produksi Kop Douglas. Dosen pengampu Bapak Dr. Aliuddin, SPMP, dan Bapak Tatang Sutisna, SPMSC, beserta asisten praktikum Teh Mas Lutfia Jahara. Selanjutnya ada pengertian fungsi produksi Kop Douglas. Fungsi produksi merupakan suatu persamaan matematik yang menggambarkan berbagai kemungkinan produksi yang dapat dihasilkan dari satu set faktor produksi tertentu pada suatu waktu tertentu dan pada tingkat teknologi tertentu pula. Sebagian besar proses produksi membutuhkan beberapa faktor produksi sehingga fungsi produksi menjadi Y sama dengan F X1, X2, X3, X4, di mana Y adalah hasil produksi atau tingkat produksi atau jumlah produk yang dihasilkan, bisa dikatakan output, merupakan variabel yang dijelaskan atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor produksi, sedangkan X merupakan jumlah penggunaan faktor produksi atau bisa dikatakan input, merupakan variabel yang menjelaskan atau variabel yang mempengaruhi Y. Di sini ada soal case study yang akan diuji. Seseorang peneliti melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Adapun variabel dependennya merupakan produksi padi. Dari 30 sampel yang diambil, data yang didapat sebagai berikut ini. Selanjutnya kita ke langkah-langkah pengujiannya. Buka SPSS, copy datanya. Selanjutnya copy data dari Excel, lalu paste. Setelah dipaste, kita ubah nama di variabel view. Ini Y1, X1, X2, X3, X4. Untuk namanya di sini produksi padi, luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja. Measure-nya diubah menjadi scale. Selanjutnya, setelah menjadi ini, sudah sesuai label namanya dengan di data, balik lagi ke data view, lalu transform, compute variabel. Selanjutnya kita ketik ln underscore y. Di sini di function groupnya pilih all. Kita di sini di function and specialist variablesnya di sini pilih ln, diklik 2 kali. Nah, sudah. Pada numeric expression kita input dulu si variabel y-nya ini, lalu klik OK. Sudah keluar
Selanjutnya untuk X1, X2, X3, X4 pengujiannya pun sama. Transform compute variable kita ubah jadi X1. Di sini input ke numeric expression. Oke. Tetap sama langkahnya pun, compute variable, tinggal diganti variabel aja. Selanjutnya X3 klik OK, sudah muncul X3-nya. Selanjutnya X4 yang terakhir, ketika sudah muncul semua lny, lnx1, lnx2, lnx3, lnx4, lanjut ke bagian analyze, regression, linear. Kita input dependennya yaitu lny, independennya itu variabel x1 sampai x4. Selanjutnya di bagian statistik, klik di bagian residual ada Durbin Watson. Sebenarnya ini opsional untuk memunculkan Durbin Watsonnya ini. Klik estimates, model fit, continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil output yang diujikannya. Dari hasil output yang kita sudah ujikan, terdapat interpretasinya. Pada variables entered atau removed, variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi adalah luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah produksi padi atau Y. Seluruh variabel independen tersebut dimasukkan secara bersamaan ke dalam model tanpa ada yang dikeluarkan, yang berarti bahwa tidak ada variabel yang dieliminasi dari proses analisis. Metode yang digunakan adalah metode enter, yaitu metode di mana semua variabel prediktor dimasukkan secara langsung ke dalam model tanpa proses seleksi otomatis. Model ini bertujuan untuk melihat pengaruh simultan antara luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi padi. Selanjutnya ada model summary. Interpretasinya, R adalah korelasi. Diperoleh nilai R sebesar 0,955. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel-variabel independen tersebut terhadap variabel dependen produksi padi. Karena nilai R mendekati angka 1 dan bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai variabel independen tersebut, maka semakin tinggi pula hasil produksi padi yang dihasilkan. Selanjutnya ada R square, itu merupakan koefisien determinasi sebesar 0,912 atau setara dengan 91,2%, menunjukkan bahwa keempat variabel independen mampu menjelaskan 91,2
variasi yang terjadi pada produksi padi. Artinya, model ini memiliki kemampuan penjelasan yang sangat tinggi. Sementara itu, sisanya sebesar 8,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar model regresi pengujian ini. Mungkin juga mempengaruhi produksi padi seperti contohnya curah hujan, kualitas tanah, atau faktor eksternal lainnya. Selanjutnya ada nilai adjusted R square sebesar 0,898 atau 89,8% menunjukkan koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dan jumlah ukuran sampel yang digunakan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai yang tinggi dan positif menunjukkan bahwa model ini baik dapat diandalkan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap produksi padi. Selanjutnya ada nilai standar error of the estimate, ada sebesar 0,16503, menunjukkan tingkat kesalahan rata-rata dalam memprediksi nilai produksi padi menggunakan model regresi yang dibangun. Nilai yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa model memiliki akurasi cukup tinggi, karena semakin kecil nilai kesalahan prediksi semakin baik pada model dalam mempresentasikan kondisi sebenarnya. Selanjutnya ada output dari ANOVA. Interpretasinya, nilai F hitung sebesar 64,674, sedangkan F tabel pada derajat kebebasan DK sama dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 25, yaitu 2,991. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka model regresi yang digunakan dinyatakan signifikan. Pada bagian nilai signifikansi sebesar 0,000, jauh lebih kecil daripada signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Secara keseluruhan, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi produksi padi karena telah memenuhi kriteria kelayakan secara statistik berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya, di sini ada hasil output dari koefisien regresi. Interpretasinya, model fungsi produksi Cobb-Douglas yang terbentuk dari hasil regresi yang telah diuji tadi adalah lny 0,875 ditambah 0,857 lnx1 ditambah 0,067 lnx2 dikurang minus 0,011 lnx3 ditambah 0,025 lnx4. Nilai konstanta sebesar 0,875 memiliki tingkat signifikansinya yaitu 0,548, lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikansi secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa konstanta tidak memiliki makna yang berarti dalam model regresi ini dan tidak berpengaruh. Selanjutnya, nilai koefisiensi pada luas lahan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Nilai beta sebesar 0,887 juga menunjukkan bahwa pengaruhnya termasuk kuat. Nilai koefisiensi benih 0,067, signifikansinya yaitu 0,803, lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh variabel benih terhadap produksi padi tidak signifikansi. Artinya setiap kenaikan 1% jumlah benih akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,01
0,057%. Pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Selanjutnya ada nilai koefisiensi pupuk minus 0,011 dengan tingkat signifikansi 0,969 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa pengaruh variabel pupuk tidak signifikansi terhadap produksi padi. Kenaikan 1%, penggunaan pupuk justru diikuti dengan penurunan produksi padi sebesar 0,011%, tetapi karena tidak signifikan. F-nya itu nilai koefisien tenaga kerja 0,025 dengan tingkat signifikansi 0,908 lebih besar daripada 0,05, menunjukkan bahwa variabel ini tidak juga berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Meskipun peningkatan 1% tenaga kerja akan meningkatkan sebesar 0,025%, pengaruh ini bersifat positif, namun tetap juga tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya, berdasarkan pengujian hipotesis, variabel luas lahan nilai T hitung sebesar 3,962 yang lebih besar daripada T tabel 2,05954 serta tingkat signifikansinya 0,001 lebih besar 0,05, maka disimpulkan H0 ditolak, artinya luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Selanjutnya, pengujian hipotesis pada variabel benih, nilai T hitungnya itu sebesar 0,252 yang lebih kecil daripada T tabel 2,05954. Signifikansinya sebesar 0,803, lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya benih tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel pupuk memiliki nilai T hitung sebesar minus 0,039 lebih kecil dari T tabel 2,5954 dengan tingkat signifikansi 0,969 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, artinya variabel pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Selanjutnya, berdasarkan pengujian hipotesis, variabel tenaga kerja memiliki nilai T hitung 0,117 lebih kecil juga daripada T tabel 2,05954 dan tingkat signifikansinya 0,908 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti bahwa variabel tenaga kerja juga tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Dapat disimpulkan dari keempat variabel independen yang diuji, yaitu luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja, hanya variabel luas lahan yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen produksi padi. Sementara itu, variabel benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi padi dalam model regresi Cobb-Douglas yang digunakan.